Sobat Nusantara, sejak invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, dunia menyaksikan perang yang terus berkecamuk tanpa ada tanda-tanda akan berakhir. Vladimir Putin dengan percaya diri mengirim pasukannya ke Kiev, menganggap bahwa Ukraina akan runtuh dalam hitungan minggu, sama seperti saat Rusia mencaplok Crimea pada 2014. Namun, yang terjadi justru sebaliknya, Ukraina bertahan. Tapi mari kita tanyakan, satu pertanyaan yang selama ini ditutupi oleh media arus utama. Apakah Ukraina bertahan karena kekuatan mereka sendiri atau karena miliaran dolar bantuan dari Amerika Serikat dan NATO? Jika saja Washington dan Sekutu Barat menarik dukungan mereka besok, akankah pasukan Zelensky masih bisa bertahan? Atau mereka akan runtuh dalam sekejap, seperti boneka yang diputus talinya? Perang ini bukan hanya soal pertahanan negara, tetapi juga soal permainan geopolitik tingkat tinggi. Sejak awal, Ukraina hanyalah alat permainan catur bagi Barat, pion yang digunakan untuk melemahkan Rusia tanpa harus mengorbankan satupun nyawa tentara Amerika atau NATO. Washington tidak benar-benar peduli dengan rakyat Ukraina. Jika mereka peduli, mengapa mereka tidak langsung mengirim pasukan untuk berperang bersama Kiev? Mengapa mereka hanya mengirim senjata, bukan tentara? Jawabannya sederhana, karena ini bukan perang mereka. Ini adalah perang yang mereka manfaatkan. Amerika hanya ingin Rusia melemah, tanpa harus mengorbankan satupun warganya. Disinilah letak ironi besar dari perang ini. Ukraina mungkin berpikir mereka sedang bertarung demi kemerdekaan dan kedaulatan mereka. Namun kenyataannya, mereka hanyalah proksi dalam perang dingin baru antara Rusia dan Barat. Setiap drone yang mereka luncurkan, setiap tank yang mereka gunakan, setiap rudal yang mereka tembakkan, semuanya berasal dari kantong pajak rakyat Amerika dan Eropa. Tanpa bantuan itu, Ukraina tidak akan pernah mampu melawan Rusia selama ini. Mereka akan runtuh dalam hitungan minggu. Sekarang, mari kita tarik paralel dengan sejarah. Banyak orang lupa bahwa sejarah sudah pernah mencatat bagaimana sebuah negara bisa kalah dalam perang, bukan karena kurangnya keberanian, tetapi karena kurangnya sumber daya. Kita bisa melihat kembali ke Perang Dunia Kedua, saat Jerman Nazi di bawah Hitler awalnya begitu kuat, dominan, dan hampir menaklukkan seluruh Eropa. Tapi apa yang akhirnya membuat mereka kalah? Mereka kehabisan sumber daya, mereka terkepung, dan mereka dibiarkan membusuk oleh kesalahan strategis mereka sendiri. Jerman menghadapi blokade ekonomi, kehabisan bahan bakar, kehabisan amunisi, dan akhirnya jatuh seperti rumah kartu. Apakah Ukraina sedang menuju nasib yang sama? Mari kita jujur, Ukraina tidak memiliki industri militer yang bisa menopang perang ini dalam jangka panjang. Mereka tidak bisa memproduksi tank, jet tempur, atau rudal mereka sendiri dalam skala besar. Semuanya berasal dari Amerika, Inggris, Jerman, dan negara-negara NATO lainnya. Mereka hidup dari donasi militer Barat. Dan seperti yang kita lihat dalam sejarah, donatur tidak akan selamanya peduli. Amerika Serikat bukan organisasi amal. Mereka tidak akan menghabiskan miliaran dolar selamanya untuk perang yang tidak mereka menangkan secara langsung. Pada titik tertentu, mereka akan mencapai batas kesabaran. Kita sudah melihat tanda-tanda itu. Donald Trump sudah secara terang-terangan menyebut Zelensky sebagai diktator dan menegaskan bahwa tanpa Amerika, Ukraina akan kalah. Trump bahkan mengatakan bahwa Perang Dunia III mungkin hanya tinggal menunggu waktu. Ini bukan sekadar omong kosong politik. Ini adalah peringatan serius bahwa jika Amerika menarik diri, Ukraina akan runtuh. Dan jika itu terjadi, Barat hanya punya dua pilihan: membiarkan Rusia menang atau benar-benar turun tangan dan menghadapi konsekuensi yang lebih mengerikan. Tapi mari kita pikirkan skenario yang lebih besar. Bagaimana jika ini semua memang sudah direncanakan? Bagaimana jika Amerika memang sengaja membiarkan perang ini berlarut-larut, menunggu Rusia kelelahan, sambil diam-diam menyiapkan konfrontasi yang lebih besar? Jika kita melihat pola sejarah, perang besar tidak pernah terjadi secara tiba-tiba. Selalu ada perang-perang kecil yang menjadi pemanasan sebelum konflik besar benar-benar meledak. Perang Dunia I diawali dengan ketegangan kecil di Balkan. Perang Dunia Kedua diawali dengan perang-perang kecil di Eropa dan Asia, sebelum akhirnya meledak secara global. Apakah Ukraina hanyalah pemanasan sebelum sesuatu yang lebih besar? Bayangkan jika tiba-tiba Amerika menarik diri dari Ukraina dan Rusia menang. NATO akan kehilangan muka. Kepercayaan terhadap aliansi Barat akan runtuh. Negara-negara seperti Taiwan dan Korea Selatan akan mulai bertanya-tanya, apakah Amerika akan meninggalkan kami juga jika kami diserang? Dan jika ketidakpercayaan ini menyebar, maka dominasi global Amerika akan mulai runtuh.
Inilah alasan mengapa perang ini begitu berbahaya. Jika Barat terus mendukung Ukraina tanpa batas, mereka berisiko terjebak dalam perang yang tak berujung. Jika mereka menarik diri, mereka akan terlihat lemah di mata dunia. Jadi, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Apakah Ukraina hanya boneka dalam permainan Amerika? Apakah Rusia benar-benar menjadi ancaman bagi dunia? Atau mereka hanya berusaha mempertahankan kepentingan mereka? Dan yang paling penting, apakah kita sedang menuju perang global yang tak terhindarkan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.